harus balik modal guys, tolong dong. Dia harus balik modal. Karena kalau udah balik modal ntar bikin Star Syndrome 2 ya? Iya. Soalnya itu dia kan wartawan musik, jadi dia tahu mana yang bagus, mana yang enggak. Gue inget banget tuh waktu casting juga disuruh nangis. Gak yang seperti orang-orang bilang mulut racun gitu, cuman memang kalau misalnya kita ada lupa, kalau ada apa, emang dia tegas aja yang kayak ingetin dong makanya, ingetin dong gitu. Lu bayangin tuh, pas lagi syuting terus tiba-tiba ya pernah menulis status di WhatsApp BBM-nya. Di WhatsApp BBM tuh gimana sih? Ya Allah, aku tua. Ya kamu tua sih. Kamu muda. Diem kau. Terlalu lama berada. Tinggi di atas samudra. Terlanjur dan terbiasa. Teman seru CGV, selamat datang di CGV Ngobrol Bareng cast dari Star Syndrome. Tak kenal maka kata sayang, kenalin gua host magang, nama gua Jomai Timu. Dan di sebelah kiri gue sudah ada... Saya Kezia Aletea. Saya Maisha Kana. Dan saya Tanta Ginting. Salah. Tapi aku suka acting Tanta Ginting loh, bagus. Aku juga suka, tapi nama aku tetap Kezia. Aku Gilang Dirga, dan kita di sini adalah para pemeran di film Star Syndrome. Pertanyaan pertama yang membedakan CGV dari bioskop lainnya. Lagi di mana, lagi ngapain waktu dikabarin main Star Syndrome? Wah, gila ini pertanyaannya nggak ada di tempat lain, hanya di CGV. Iya. Aku cinta CGV, aku sangat sayang. I love you. Harus rewind sedikit nih. Iya ya, soalnya udah lama banget ya. Agak lama. Iya, udah 2 tahun. Kezia dulu deh. Jujur gue nggak inget sih, nggak inget kapan waktu dikabarin gue lagi ngapain dan di mana. Tapi gue inget perasaannya. Perasaannya adalah? Oke, jadi gue waktu ditawarin, oh ini ada film bukan musikal tapi tentang musik gitu, dan harus nyanyinya live, syutingnya tuh beneran nyanyi dan segala macem. Seneng banget, tapi kayak nervous. Challenge baru nih, challenge baru karena gue suka nyanyi, gue suka acting, dan di film ini gue berkesempatan untuk melakukan 2 hal yang gue suka. Keren. Gitu. Maisha. Aku, kalau seingat aku kayak waktu itu aku lagi sekolah deh. Waktu itu aku lagi sekolah. Terus aku ditelepon sama manajer aku, dia bilang ada tawaran nih main film jadi duo musisi sama Katisa Biani. Terus aku bilang, wah mau tuh. Jadi abis itu kan tes camp segala macem, ya udah langsung deh. Gitu. Iya. Langsung mau sih, karena kan ini kan kalau dengar suara kata musisi tuh langsung kayak wah kayaknya seru banget nih, karena aku juga suka banget nyanyi kan. Iya. Langsung. Dan diperlihatkan juga di filmnya ya, selain nyanyi bisa main alat musik. Iya. Nah nih Pak Gilang pasti jawabannya bagus banget nih pasti. Coba Iya. ya. Aku lupa. Tapi jadi sebenarnya Kan lu produser, jadi bukan jadi calling, dia yang calling. Ya, jadi yang calling teman-teman ini adalah tim dari saya juga. Kebetulan kan memang Star Syndrome ini kan awalnya hasil diskusi gua dan teman-teman bareng sama satu produser lainnya, yaitu Dendi Renando yang punya Mahakarya Pictures. Jadi awal mula kita godok ceritanya memang kita udah tahu tuh siapa aja yang nanti bakal jadi pemain gitu kan. Dan kebetulan karena gua ada di manajemen Mahakarya, ya gua nyogok Dendi lah, gua yang pertama ya jadi pemeran utama ya gitu. Wow. Waktu itu nyogoknya pakai nasi padang dia cukup dengan Gampang. Ya gampang ya. Tadi Mas Gilang sempat mention kita sedang berada di kantornya Mahakarya. Terima kasih. Iya, betul. Pertama kalinya kita syuting ngedeprok gini, bagus loh Mahakarya, keren banget. Terima Thank you kasih. Mahakarya. Maaf ya kalau ada kurang apa adanya. Enggak, tapi apa emang adanya. keren. Tadi ditawarin pakai bangku, nggak usah, gini aja udah. Kita nggak pernah kayak gini sebelumnya gitu. Oh gitu, iya siap. Biar Terima nyaman, kasih nyaman. Mahakarya sudah Terima kasih. ngizinin CGV main-main ke sini. Siap, terima kasih. Pertanyaan Mudah-mudahan selanjutnya. nanti kita bisa beli obat buat ini, udah ada karatnya dikit. Jadi ngomongin karat. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Tadi kan udah ngobrol-ngobrol nih tentang Mas Gilang. Ya. Gimana prosesnya this project land on his lap gitu. Boleh nggak diceritain Mas Gilang nih kayaknya
beban berat nih di pundaknya ya, produser, jadi Bang J, jadi impersonate segala macam rupa, boleh dijelaskan? Iya, kalau dari sebenarnya kan produser sama pemain itu kan berarti ada di dua kamar yang berbeda. Nah, di kamar gue pada saat gue jadi produser, berarti gue juga harus memikirkan segala sesuatunya, baik mulai dari proses syuting sampai ke post pro-nya. Nah, kalau untuk pemain sendiri, gue itu minta tolong sama produser-produser lainnya juga untuk bilang bahwa kalau pas lagi syuting, biarkan gue fokus di menjadi pemain ya, gitu. Jangan terlalu berikan beban gue untuk mikirin produksi juga, gitu. Dan kebetulan mereka juga setuju, gitu. Karena ternyata memang dari skrip pun, dari cerita, susah ya, Ke. Maksudnya kita juga, tadi, ini tuh Soleh pengen kita tuh main musiknya live, dan nggak ada post pro-nya abis itu, nggak ada di studio, nggak rekaman lagi, nggak, udah. Jadi apa yang terjadi pada saat syuting ya itu yang diambil. Dan gua tuh nggak jago main gitar, jadi ketika gua harus acting sambil metik gitar itu ya itu PR banget buat gue gitu. Apalagi ada pas adegan kita sambil nyanyi, terus juga adegan Maisha sama Tisa juga ada yang sambil main keyboardnya beneran. Sambil nyanyinya beneran juga. Jadi itu mungkin tantangan terbesar di film ini, bukan cuma buat gua, pastinya buat pemain yang lain juga. Paling tantangan terbesar ya buat gue adalah waktu dikasih tahu akan ada satu scene yang perform bener-bener live audience, semua audiensnya tuh asli. Yo. Itu rame banget. Itu rame banget. Biasanya kan itu kosong diisi-isi di post pro tuh gitu kan. Tapi ini bener-bener full terus nyanyi live, nggak pakai dubbingan, itu kayak aduh ngeri banget. Cuman karena pressure-nya udah dari awal, udah dikasih tahu oke lo bakal nyanyi live ya. Jadi latihannya juga banyak. Jadi preparation-nya juga banyak dan puji Tuhan lancar di sini. Mungkin lebih ke masuk ke dalam karakter si Ayu ini kayaknya, karena Ayu ini kan memang anaknya tuh ceria, terus easy going, tapi dia juga rada-rada eksentrik gitu ya. Dia tuh kalau manggung atau kalau nyanyi selalu pakai kacamata goggles. Jadi nanti kalian lihat aja gimana. Iya. Tapi aku nggak expect loh kalau ternyata kamu sejago itu main alat musiknya. Pikir kan cuman ya ala kadarnya gitu kan. Ternyata enggak, beneran oke. Tapi ini dari mana Mas Gilang? Saya dari rumah tadi. Iya, betul. Tadi dari rumah. Semuanya dari rumah. Iya. Kebetulan. Kepikiran kayak kita take audionya live aja yuk gitu. Oh, itu keinginan Soleh Solihun itu. Oh, kalau itu iya. Keinginan si mulut racun. Betul. Jadi si mulut racun itu ingin memberikan racun kepada kami dengan cara kita main secara live. Karena begini, Soleh itu dia kan wartawan musik, jadi dia tahu mana yang bagus, mana yang enggak. Dia udah banyak referensi juga di luar sana, dan dia pengen merasakan experience ketika menonton film itu musiknya benar-benar live yang ada. Nggak kalau kayak gua tadi kan gua nggak jago main gitar, pasti ada fales-falesnya dikit. Nah itu justru yang pengen di capture sama dia. Jadi kalau udah terlalu bagus ya kayaknya udah terlalu fake biasa, lah, gitu. terlalu fake. Nah makanya si Soleh tuh pengennya senatural itu. Senatural mungkin. Berarti pas prep nggak ngomongin ini nih? Ngomongin, udah diomongin. Emang Ya. berarti nggak ya? Nggak tiba-tiba spontan. Wah, kaget kita kan. Spontan. Nggak, udah dipersiapkan. Makanya tadi kata si Kezia, preparation-nya udah cukup matang lah. Sehingga kita pada saat syuting pun juga paling retake teknis gitu-gitu. Tadi kan Ayu udah sempat mention karakternya Ayu kayak apa. Kezia jadi apa dengan karakternya? Oke, kalau gue di sini sebagai Nur Aini. Nur yang bukan nama rumah sakit ya? Nah, bagus. Itu bagus tuh, Itu karena trailernya. itu ada di filmnya tuh, referensi itu. Jadi Nur ini sebenarnya dia penyanyi segala macam penyanyi sih. Dia VO juga ya, nyanyi Benar-benar. untuk produk iklan juga, nyanyi di kafe juga. Cuman dia selalu punya mimpi yang besar maksudnya untuk selalu jadi ikutin passionnya dia sebagai penyanyi gitu. Suatu ketika ketemulah sama artis yang udah nggak begitu beken, yaitu Mas J. Dari situ si Nur kenal Mas J, terus the adventure begins. Gitu. Wow, menarik sekali. Kezia jadi Nur Aini yang bukan rumah sakit, berarti di situ Kezia struggling artis ya? Maksudnya segala macam dikerjain? Iya, karena dia juga ada backstory-nya sih. Latar belakang dia tuh dia BU sebenarnya. Banyak terjadi di kota besar ya. Iya. Dia BU gitu. Terus
pengalaman, maksudnya experience yang Kezia dan Ayu rasakan? Masih Meisha. Syuting sama si Mulut Racun tuh gimana sih? Jujur sebelum syuting ini kan gue nggak kenal Kang Soleh kan, ya maksudnya tahu lah, cuman nggak kenal gitu. Jadi pas kenalan di produksi ini nggak ada ekspektasi apa-apa gitu, nggak ada ekspektasi dia ternyata mulut racun lah, dia ternyata galak lah, apa, jadi ya gue datang dengan mindset ya sutradara gue nih gitu aja sih. Terus apparently seru banget kok, ngedirectnya detail banget, terus nggak yang seperti orang-orang bilang mulut racun gitu. Cuman memang kalau misalnya kita ada lupa, kalau ada apa, emang dia tegas aja yang kayak ingetin dong gitu. Cuman nggak yang seperti orang-orang bilang sih, dan gue justru baru tahu dia dipanggil mulut racun tuh setelah syuting gitu. Tapi nggak kok, mulutnya nggak kayak racun. Ya nggak kan. Sama sih pengalamannya pas syuting memang seru banget ya, karena kita juga sempet rame-rame juga. Iya benar. Sama Om Soleh juga seru banget syutingnya, rame terus ya banyak ngomong juga. Betul. Bersama. Waktu mau join film ini, syaratnya tuh kayak gimana lo menentukan gue pengen ini, si case-nya gue pengen yang ini gitu. Jadi kita kan memang ada proses audisi sebetulnya kan. Line up pemain pun juga sebenarnya udah kita susun kan, ada beberapa draftnya. Yang ini kira-kira cocok di sini nggak, yang ini kira-kira cocok di sini nggak. Nah kemudian pada saat proses audisi, kita para produser itu duduk ngeliat di TV ini, terus si ini begini. Jadi kita ngeliatin Kezia, kita ngeliatin si Meisha juga, oh ini cocok nih buat peran ini yang ini. Kalau yang ini kayaknya agak kurang gitu-gitu. Kembali lagi balik-baliknya ke Soleh. Balik-baliknya. Kalau dari kita kayaknya ini oke, gimana lu Leh? Kayaknya kurang, ya udah berarti yang lain gitu. Nah, akhirnya dari proses tersebut ya tercapai suatu kesepakatan, mereka lah yang bermain di peran-peran dalam film Star Syndrome ini. Masih lah. Sama-sama lo. Tapi dalam proses Mas Gilang memilih dua case ini dan case lainnya gitu ya, ada mereka disuruh ngapain aja sih gitu, maksudnya kayak apakah harus relate itu sama karakternya di dunia nyata gitu? Mereka ya yang pasti dikasih skrip, terus kemudian setelah itu mereka disuruh nyanyi. Aduh, gue salah. Disuruh nyanyi, kamu juga nggak sih? Disuruh nyanyi waktu casting gitu. Udah gitu Kang Soleh tuh again, dia tuh detail banget kan orangnya, jadi dia nyanyi lagu ini, udah selesai, nyanyi lagu ini, coba lagu ini. Nah hati gue, gila pertama kali nih gue casting sampai 4 jam sih. tapi ya seru, maksudnya dengan begitu gue jadi tahu kayak, oh Kang Soleh nih sangat clear with his vision ya gitu, jadi dia sangat tahu apa yang dia pengenin. Dan biasanya sepengalaman gue kalau misalnya sutradara yang sangat tahu exactly dia maunya kayak apa tuh biasanya lancar gitu loh syutingnya. Iya, betul. Itu benar. Lancar. Yang pasti kalau casting kan skrip juga kan, cuman karena film ini ada unsur musiknya yang pasti nyanyi juga. Nyanyi apa? Nyanyi waktu itu apa ya? Sampai lupa, udah lama banget deh. Gue juga lupa. Gue inget sih soalnya kalau lu inget. Gue disuruh nyanyi salah satu lagu yang ada di filmnya. Itu lagunya Reza Artamevia, Berharap Tak Berpisah. Terus abis itu gue disuruh nyanyi Bebas apa? Terus disuruh nyanyi Adele. Terus abis disuruh nyanyi Adele, gue disuruh nyanyi apa ya gitu. Cuman ya, but then again mungkin Kang Soleh kan juga ini kan main karakter gitu. Jadi Kang Soleh juga pasti nggak boleh miss nih kalau tiba-tiba gue castingnya bagus, terus pas di syuting nggak bisa nyanyi gitu tiba-tiba. Tapi untuk Kezia sama Meisha sih waktu itu pas pertama kali mereka muncul di antara kandidat yang lain pun kita langsung kali ini oke nih. Gimana Kang? Oke, udah oke. Udah nggak ada opsi-opsi lain, udah mereka berdua langsung oke. Maksud sih. Benar. Nah kalau pas Tanta Ginting tuh agak sedikit berat ya gue ya. Pas Tanta Ginting tuh. Terus gue inget banget tuh waktu casting juga disuruh nangis. Disuruh nangis itu biasanya kan casting kalau ya udah nangis sekali gitu kan. Itu udah di luar kuasa gue tuh. Itu Kang Soleh udah itu. Iya. Cuman maksudnya ya again itu bikin gue kayak justru yakin nih, oh Kang Soleh niat banget nih gitu. Betul. Tanpa sepengetahuan Kezia kita sudah hadirkan Kang Soleh. Waduh. TV sekali. Iya. Ya itu gue mau balik ke Meisha. Meisha nyanyi ya? OST-nya kan? Iya, aku nyanyi di OST film ini. Gimana prosesnya? Apakah diminta sama Mas Gilang kah suruh nyanyi gitu atau bagaimana?
Iya, jadi sebenarnya kan aku diajak buat isi OST film ini. Yang pasti pas tahu itu aku langsung seneng banget. Karena kan memang musik aku suka banget nyanyi segala macam. Jadi pas tahu bakal nyanyi OST itu langsung happy banget. Dan prosesnya juga seru banget. Dan tipe musiknya ini tuh beda gitu sama tipe Asik lagu ya? yang Asik biasa-biasanya. ya? Iya, Iya, asik bener-bener. banget. 80s banget Beda ya? banget 80s banget. Dan biasanya kan kalau aku sendiri nyanyi tuh pop palingan kan. Jadi memang di sini aku belajar banyak, bisa explore genre lain juga nyanyinya gitu. Ya, ya. Dan- Tapi itu balik lagi ke Soleh sebetulnya. Iya. Itu idenya dari sang Koleh gitu. Ya, dari Sang Soleh. Koleh. Pokoknya dia tuh Sang sudah Koleh. berperan seperti produser musik aja. Jadi dia ngedirect orang-orang, gue pengen lagunya Tisa sama Maisa tuh yang kayak begini, feel-nya kayak begini, mood-nya begini. Kalau yang gue juga, gue pengennya begini-begini gitu. Jadi dia sendiri juga yang ngedirect arranger-nya tuh untuk bikin musik. Jadi cukup membantu peran lo sebagai produser ya? Iya, karena dia sangat terlihat passionately banget ya tuh di film ini gitu. Iya. Ya, Iya, berasa banget berasa ya. banget, berasa banget. Ini pertanyaan selanjutnya nih cukup banyak ditanyakan oleh ya semua orang lah. Oke, apa nih? Udah siap Keja? Udah, oke. Apa sih yang membedakan Star Syndrome dengan film lain? Wah, nggak pernah banget nih ditanyain nih. Pernah banget. Nggak pernah nih. Gue nggak pernah ditanyain. Ini gue bisa selama dikasih. hidup ini. Ini Ya, baru ini. Ini baru ini. Gila. Ini cukup mind blowing ya pertanyaan. Iya, iya, Gila ini gue sampai bingung nih Di luar jawabnya. kotak banget ya. Asli, di luar kotak, di luar kotak, di luar bulat Bam semua. gue gila sih. Sampai goosebump. Iya. gokil. Tuh. Tuh kan? Wow. Tuh. Kenapa Ke? Kenapa Ke? Bisa di zoomin, agak kering aja kulit gue. Gue pikir merinding lucu lu. Udah terlihat ya teman seru CGV filmnya akan sekocak apa ya? Jadi Ah. nantilah Ya, tanggalnya nonton deh. akan kita spill di akhir Siap. Oke. interview. Jawabannya adalah Jawabannya adalah apa tadi pertanyaan? Apa yang membedakan? Kayak dulu kan kemarin juga kan habis film Bucin juga, Kezia juga banyak film-film lainnya. Oke dulu aja. Ya gitu. Sebenarnya yang membedakan adalah biasanya kan film-film yang genrenya musikal itu biasanya kan gue bingung nih jawabnya. Karena gue belum, mohon maaf gue belum nonton soalnya. Iya. Tunggu, jawabnya apa ya? Oke, kalau dari gua yang membedakan itu begini. Jadi kalau dari film-film sebelumnya yang pernah ada gua di dalamnya juga, mulai dari produksinya kita antara kru dan pemain itu sangat ngeblend. Dan maksudnya kita nggak ada tuh sampai yang misalkan si itu krunya begini banget ya sini, nggak ada tuh. Iya. Saling support aja udah satu sama lain. Oh kurang ada. Terus di lokasi syuting itu juga alhamdulillahnya happy. Banget. Iya. Seru banget. Rame banget. Seru aja Ketawa udah. terus kalau syuting Bener. serius. Beneran. Jadi emang kita bawaannya tuh udah happy aja gitu kan. Ya kalau misalkan ada seperti ya namanya kalau syuting di luar kan ada aja gangguan mungkin. Waktu kita syuting pernah ada ini lomba burung. Lu bayangin tuh pas lagi syuting terus tiba-tiba ada gitu. Nah udah tuh. Masa sih? Di mana? Itu pas Yang di mana? rumah. Masa sih? Pas iya. Ada Kiang. Nggak deh. Yang besokannya kita ini skipping. Kayaknya nggak ada gue deh. Nah pas lagi nggak ada lu. juga. Iya. Nggak ada ya? Nggak ada. Itu pas Kayaknya adegan syuting gua. sendiri deh. Pas adegan gua. Jadi benar-benar paginya kenapa akhirnya nggak bisa syuting, siangnya juga ngapain? Lomba. Sorenya lomba burung. Terus kan kita syuting itu di daerah ini Pondok Cabe, bandara kan? Oh iya, itu gue ingat. Pas lagi ekspresi sedih gitu, pesawat, pesawat, waduh, gitu kan. Cuman akhirnya semua kru tuh Tapi tetap happy ya? tetap happy. Nah itu yang maksud gua yang membedakan itu satu, stresnya tuh nggak begitu terasa di situ. Iya. Terus kemudian yang kedua adalah bahwa ini tuh film musik yang menurut gua menantang para pemainnya untuk bisa benar-benar menjadi real gitu loh. Jadi ibaratnya kalau ada yang bilang acting is not acting, ya kita di situ tuh acting is not acting karena main musiknya beneran. Iya. Iya, benar. Jadi kalau misalkan ada musisi yang lihat ini kan di C harusnya nggak gitu bunyinya, nah ini nggak akan terjadi karena beneran ini mainnya di situ, itu tantangannya di situ. Syuting yang se-happy ini mudah-mudahan terpancar di filmnya ya. Yes, Ya, mudah-mudahan. mudah-mudahan ya. Karena kita bikinnya juga enjoy banget, mudah-mudahan tersampaikan sama yang nonton juga enjoy. Bahkan nih misalkan ada kayak waktu itu siapa gue lupa Tanta kalau nggak salah,
dia tuh udah habis scene-nya, terus kita bilang nanti kali, nanti. Udah pulangnya nanti gitu, Semua senyaman itu. Gitu, Iya, biasanya kan di lokasi syuting, "Duh, kapan sih gue kelar, Nah, ini pulang. Ini happy banget. Mungkin karena semuanya juga demen ngelucu kali ya, jadi ketawa mulu. Gitu. Keisha tadi sempat mention kapan sih syutingnya kelar? Emang pernah ya syuting yang Enggak, maksudnya kan capek aja gitu, fisiknya capek. Tapi kita tuh capek sih, cuman Pernah nggak lo syuting pengen cucut kelar? Pernah Di dong. mana? Di sini. Biar aman. aduh lomba burung tuh Lomba burung, tapi lu tahu lomba burung kan? Tahu dong. Ramenya kayak gimana lu tahu kan? Ini Bokap berisik main burung banget. soalnya. Iya. Makanya tahu banget Berisik banget. Seberisik apa? gitu. Lu bayangin hari itu pokoknya paginya ada apa gua lupa, ada hajatan atau apa, siangnya ada apa juga, sorenya lomba burung, diselingi oleh hujan dan juga suara pesawat. Jadi sore itu gua bilang ini syuting gimana nih? Yang gua pikirin, nah saat itulah gua berpikir sebagai produser. Iya. MTM nih keluar. Iya ya gitulah pokoknya seru tapi. Iya. Terima kasih. Kita Nggak, gua sudah nggak ngasih apa-apa kok. lu sudah memberikan Terima kasih udah kita dijawab dong maksudnya. terima kasih sudah dijawab. Lu sudah memberikan kebahagiaan gitu sama nanti teman seru CGV yang Ya, nonton insyaallah. gitu. Kita sudah tiba ke pertanyaan terakhir. Pesan apa yang masing-masing teman-teman kasih tahu ya? Pesan apa sih? Pesan buat teman seru yang mau jadi star di industri hiburan. Oh. ini Kezia. Yang udah jadi star dong. Hah? Di film ini. Iya. Di dunia nyata Aslinya kan dong. belum. Silakan. Oke, pesan untuk teman-teman yang mau mencoba jadi star. Keep the hustle, kerja keras, terus selalu humble, karena kadang kalau misalnya kita nggak humble, kita lama-lama jadi star syndrome. Cakep, Ki. Masuk gitu. Masuk Ki. Dan apa ya? Sekarang kayaknya zaman sekarang udah banyak caranya gitu kan, udah banyak platform-platform yang mendukung untuk bikin-bikin karya yang bisa bikin kalian menjadi bintang ya. Semoga itu hal positif aja sih gitu. Jangan dipakai untuk hal negatif. Jadi star ya. Kalau menurutku palingan yang pasti harus banyak explore sih, banyak belajar juga. Dan ini salah satu penghambat. Aku juga sering mikir gini karena kita itu nggak boleh kebanyakan mikir apa yang orang lain bakal bilang. Itu salah satu penghambat yang besar banget menurutku. Karena kita kebanyakan mikir nanti kalau gini salah nggak ya? Salah. Yang penting kalian itu ya pede aja. Kalau menurut kalian pede, kalau kalian menghibur ya pasti akan seru-seru aja gitu. Dan be nice to everyone. Everyone. Ada mengutip dari kalimat Melanie Ricardo, circa 2010. Waduh, berat. Dia pernah menulis status di WhatsApp BBM-nya. Di WhatsApp BBM itu gimana sih? Di status BBM. Status BBM. 10 lagi. 10. Kamu umur berapa? Aku 15. Bukan, 2010? 2010 kamu umur berapa? Aku 2010 kayaknya belum SD deh. Ya Allah, aku tua. Jadi, Ya kamu tua sih. iya. Tapi ibu kamu muda. Diem kau. Oke, jadi mengutip dari kalimat Melanie Ricardo dalam status BBM-nya di tahun 2010. Yang bisa membuat seseorang itu menjadi dikenal, itu adalah kualitas. Tapi yang bisa membuat seseorang itu bertahan adalah attitude. Jadi IQ dan EQ-nya juga harus tetap dilatih. Itu kualitas utama dari seorang star. Ketika star syndrome-mu datang, cepat-cepatlah kembali, cepat-cepatlah sadar. Karena star syndrome tuh cenderung memang hampir dirasakan semua orang. Tapi cepat-cepatlah kembali dan harus punya teman yang bisa mecut. Iya. Ya, benar ya? Iya. Kayaknya maksudnya di semua bidang deh, di semua industri tuh attitude nomor 1 sih. Skill baru nomor 2. Iya. Karena, iya. Kalau nggak ada skill juga susah gitu kadang-kadang kan bertahannya. Tapi kalau udah ada di atas, ketika attitude-nya jelek pun juga Susah juga. Dua itu penting. Iya. Terima kasih teman-teman Star Syndrome sudah ngobrol bareng, ngobrol seru. Buat teman seru CGV yang bertanya-tanya di kolom komentar, kenapa Maisha jawabnya dikit-dikit? Karena gue mempersiapkan Maisha untuk
menutup ngobrolan Waduh. kita dengan nyanyi dikit. Yeay! Oh, iya, Dari kamu dong, dari kamu. Dan sedikit ya, jangan lupa nonton video klipnya. Ya. Yang ini nih. Greng. Ya. Ya. Oke. Sedikit ya. Ya. Terlalu lama berada Cing 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 cing. tinggi di atas samudra, terlanjur dan terbiasa, lupa waktu yang bicara. Hei kamu, hei kamu, kamu yang kamu. Hei kamu, hei kamu, kamu hei kamu, hei kamu, hei kamu, kamu hei kamu. hei kamu, hei kamu. Tuh. Yeay. Saya kan semua live. Yang nyanyi beneran bisa nyanyi. Benar. Oh. Ya udah, subscribe kalau mau subscribe, komen kalau Mau komen, like kalau mau like. Iya, boleh. Kalau terserah, enggak urusan- usah. Ya udah urusan lo pokoknya. Iya. Hidup-hidup kalian. Iya, hidup-hidup kalian. Tapi kalau nonton harus nonton Star di Syndrome. CGV Star Syndrome. Iya. Sisihkan duitnya ya buat nonton Star Syndrome tanggal 8 Juni 2023. Dia harus balik modal, guys. Tolong dong. Dia harus balik modal. Karena kalau udah balik modal ntar bikin Star Syndrome 2 ya. Ntar kalau balik modal lagi bikin seriesnya. Nah, betul. Hah? Gimana?